teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ren Favorit di Kopertare Official. Oke, kali ini kita berada di salah satu pekerja SPBU Koperawamur, tepatnya di Bentungan, Bengkulu. Kita saat ini berada di program Sensus, Sensasi Sosial. Yuk ikuti kisah selengkapnya dari pekerja kita. Mau tahu? Lanjut. Oke, teman-teman, begini ya kondisi rumah salah satu pekerja kita yang akan kita kunjungi. Oke teman-teman, ini sudah sampai di depan rumahnya Mas Ivan, salah satu pekerja Kopertare. Kita akan coba, ada nggak orangnya di rumah? Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh teman-teman, sudah ada Mas Ivannya. Kita boleh masuk nggak nih Mas? Oh, silahkan masuk. Boleh ya? Oke. Sebentar. Saya ini cuacanya hujan deras, jadi saya itu agak basah semua ini badan, tapi gerah banget. Gak apa-apa, demi pekerja kita akan tetap berbagi. Oke, lanjutin Mas. Waduh, ternyata sudah ada Pak. Ternyata sudah ada Pak Femi dan Mbak Lia, dan juga ada Mbak Amel juga di sini. Boleh saya duduk ya Mas ya? Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih. Mas Ivan, Ya. saya di sini itu sebenarnya mewakili dari perusahaan ya. Kita itu punya program yang namanya itu program Sensus, yaitu Sensasi Sosial, di mana salah satu program ini untuk mendukung pekerja kita yang dinilai kurang mampu dan dinilai aktif terus bekerja lama di SPBU gitu. Nah, kenapa kita pilih Mas Ivan? Mungkin salah satunya adalah dari faktor ketiga yang saya sebutkan tadi gitu. Mas Ivan, saya mau nanya, kalau buka masker boleh nggak? Biar teman-teman tahu. Ya, kalau saya nggak usah gitu. Mas Ivan, sudah di SPBU berapa tahun? Dari mulai gabung sama Koko dari tahun 2012. 2012. Oke, 2012. Berarti sebelum Koko ya? Atau sudah Koko, udah peralihan? Oke. Kalau sebelum Kokonya tahun 2009. 2009. Berarti cukup lama ya mengabdi di SPBU. Kenapa sampai segitu lamanya, Mas? Ya, karena pertama cari kerja tuh kan agak susah. Terus yang kedua kan untuk keluarga juga, bantuin keluarga kan. Istri kerja? Istri kalau dulu kerja, kalau sekarang dia jualan. Jualan. Oke. Jualan. Mas Ivan, menurut Mas Ivan kalau kerja di SPBU itu enak nggak? Ya, ada enaknya, ada gak enaknya. Coba disebutin enaknya aja. Nggak enaknya biar ditelan sendiri. Apa Mas? Kalau enaknya ya ketemu orang-orang yang baru, yang yang selalu memotivasi kita untuk terus maju, terus bergerak. Selama ini kan udah bertahun-tahun nih Mas Ivan di situ. Nah, kenapa masih termotivasi kerja di SPBU? Kan kerja apalagi dengan posisi Mas Ivan sekarang sebagai cleaning service ya. Ada rasa malu nggak dari keluarga, tetangga, terus teman-teman gitu? Kalau rasa malu ya enggak, yang namanya kita kerjakan yang penting halal. Yang penting halal ya. Niatnya kan untuk mencari nafkah untuk anak sama istri. Dan itu aja. Oh, dari keluarga mendukung? Dari keluarga mendukung. Nggak ada rasa, contoh nih, kenapa sih Bapak kalau manggilnya istri Mas Ivan apa ini? Ayah. Ayah, oke. Ayahnya, kalau yang contoh nih ya, ibunya manggil ayahnya, menerima nggak contoh nih? Kok bapaknya kerjanya sebagai cleaning service gitu? Apalagi Mas Ivan ini tergolong umurnya masih muda ya.
Artinya masih bisa berkarya lebih ke jenjang karir lebih dibandingkan dengan kerjaan saat ini. Enggak, alhamdulillah istri saya baik, dia nerima apa adanya, kerjaan saya kayak gini ya Disyukuri gitu ya. disyukuri. Selalu bersyukur ya, Selalu nggak bersyukur. ada rasa bantahan menolak gitu ya. Enggak, Oke. Nuntut gajinya kok cuma segini, gini gitu nggak pernah. enggak pernah. Nggak pernah. Jadi menerima apa yang telah diberikan Tuhan kepada Kalau- Mas Ivan gitu ya, Kalau rezeki. gaji itu kan iya kembali lagi ke rezeki kita masing-masing kan. Kita kan punya ada rezekinya masing-masing. Mungkin rezeki istri juga kan dia jualan, ada rezekinya juga masing-masing kan. Oke. Oke, Mas Ivan, aslinya dari mana? Saya dari Cirebon. Cirebon. Wow, lumayan jauh ya. Cirebon ke Bengkulu. Itu dari tahun Dari tahun 2009 pernah pulang ke Cirebon? pernah Pernah pulang ya? Pernah. Berapa kali, Mas? sekali. Selama datang cuma sekali pulang. Waduh, berarti memang betah di Bengkulu ya? Sudah betah. Apa lebih enak di Bengkulu daripada di Cirebon? Sebenarnya sih kalau enak sih sama-sama enak, gimana aja. Cuman karena sudah kerja kita di Bengkulu kan, jadi ya dibetah-betahkan lah di Bengkulu. Tapi rumah ini ngontrak atau rumah sendiri? Rumah masih kredit. Masih kredit Iya, ya? masih Ikut kredit. KPR ya? Ya ikut KPR. Berapa tahun, Mas? 20 tahun KPR-nya. 20 tahun. Sekarang sudah berjalan? Berjalan 6 tahun lebih. 6 tahun. Oh, lumayan ya, masih 14 tahun. Ya 14 tahun lagi. Nunggu sampai kakek-kakek. Oke, Mas Ivan. Mungkin nanti saya akan sedikit juga bongkar. Tapi boleh ya saya masuk belusukan? Boleh Ya, nggak? boleh, silakan. Boleh ya? Ya. Karena saya ini programnya program sensus, jadi pengen melihat kondisi Mas Ivan yang benar-benar memang saat ini dijalani gitu. Jadi teman-teman Kopertare Official nanti juga bisa melihat di situ. Oh, ternyata banyak, biar mereka ada rasa syukur terhadap kehidupan saat ini. Ternyata masih ada yang di bawah saya ataupun di bawah Mas Ivan gitu. Mas Ivan pun kalau melihat di video lain juga nanti akan merasa, oh saya ternyata masih punya dibanding temen yang lain yang ada di video tersebut gitu. Oke Mas Ivan ya. Mas Ivan boleh saya ngobrol sama istrinya? Boleh, silakan. Oke. Bu. Oke teman-teman, kita lanjutkan sesi tanya jawab ya, sesi buat lebih dekat lagi dengan keluarga Mas Ivan. Di sini ada istrinya, yaitu Mbak siapa namanya Mbak? Mbak Ika, Mbak Ika, namanya panjangnya? Ika Oktriana, Ika Oktriana. Oke Mbak Ika, sudah berapa lama menikah dengan Mas Ivan? 8 tahun. 8 tahun. Anaknya sudah berapa? Satu. 1. Mau nambah lagi? Rencananya sih ya. Oh, nah, iya, ya. Oke. Oke Mbak Ika, selama diboyong di Bengkulu, katanya Mbak Ika dari mana nih? Dari tebing. Tebing tinggi itu bukan tol tebing tinggi Medan ya? Nah, Bukan, Lahat ya. Selatan. Ketemunya sama Mas Ivan gimana nih dari Cirebon sampai tol tebing tinggi? Dulu kan kerja di minimarket ekstra di samping SPBU tempat dia kerja. Jadi dia sering ngisi pulsa di situ. Oh, jadi kecantol minta nomornya gitu ya, sekalian. Yuk kencan gitu katanya. Oke. Mbak Ika, saya boleh nanya sesuatu nggak yang lebih mengenai? Jadi Mbak Ika ini merasa agak sedikit, ini lebih ke sensitif ya, merasa terpenuhi nggak secara ekonomi sama Mas Ivan? Alhamdulillah terpenuhi. Terpenuhi ya? Nggak merasa Kekurangan. gajinya cuma, contoh nih UMR Bengkulu cuma 2 juta untuk bayar KPR, untuk cicilan motor, untuk bayar utang, terus untuk kebutuhan ini cukup kira-kira segitu? Kalau mau dirinciin semuanya ya nggak cukup Nggak lah Pak. cukup. Oke. Cuman kita harus cukup jepit. Oke. Harus bisa memanage keuangan juga kan. Berarti punya buku agenda sendiri ya untuk nyatet pengeluaran tiap bulan ya? Enggak juga. Pernah bertengkar
Paling parah gara-gara masalah apa? Paling parah. Apa ya? Selingkuh? Enggak, oh enggak, bukan tipenya ya Mas Ipan ya. Kayaknya Mas Ipan ini orang baik-baik ini. Iya, baik-baik. Mas Ipan apa suami takut istri? Enggak. Enggak. Oke, kayak saya lihat istrinya lebih sensitif, galak daripada Mas Ipan ya gitu. Jadi oke, lanjut. Mbak Ika. Mbak Ika selama di Bengkulu sudah pernah pulang ke Lahat? Sering, Mbak. Sering? Ya. Oh, malah sering ya? Iya. Oh, oke. Karena kan lebih dekat. Oke. Jadi sekeluarga pulang gitu atau sendiri? Kadang sekeluarga, kadang sendiri sama anak aja pulang. Oke. Setelah jadi keluarga sama Mas Ipan, sekarang kerjaannya apa? Aktivitas sehari-hari? Kalau dulunya kan kerja. Kalau sekarang ya jualan itulah, Pak. Jualan apa? Jualan es, teh. Kalau misalnya lagi musim hujan, pindah lagi musim petai, jual petai. Oh, berarti jualannya musiman ya? Iya. Oh, oke. Berarti nanti saya bisa lihat petainya ya? Boleh. Oke. Kira-kira kita akan coba makan petai apa enggak nanti? Kita borong ya. Oke. Oke, teman-teman. Nanti bisa lewat online kalau mau jualan apa, mau beli petainya Mbak Ika. Murah kok. Cukup bayar ongkirnya aja. Kalau ke Jakarta udah bunyi ya. Oke. Mbak Ika, malu nggak kira-kira suruh jualan gitu? Enggak lah, ngapain Enggak. harus malu, Mbak? Jadi udah punya mental ini ya, mental bisnis gitu ya? Iya. Oke. Anaknya umur berapa? Umur 7 tahun. Udah sekolah? Sudah kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Oke, saya salut sama pasangan suami istrimu. Itu sulit. jadi dua-duanya itu bekerja, meskipun kerjanya itu kalau ibunya sebagai penjual musiman ya, artinya kalau dia musim durian, jual durian, musim pete, jual pete, musim hujan ya, jual yang anget-anget ya Mbak ya? Jawab Mbak. Oke Mbak, Mas Ipan ini kan ikut di SPBU udah lama ya, dia jadwalnya juga berubah-ubah, artinya mengikuti siklus di shift di SPBU. Nah kalau dia masuk, contoh ini kalau saya tadi lewat ke sini tuh lumayan lama ya, perjalanan 30 menitan ya dari SPBU ke sini. Kalau berangkat shift pagi, itu dari rumah jam berapa? Kalau si pagi jam 5 dari rumah. Jam 5. Jadi langsung. nyiapin makanan atau enggak? Iya. Kadang siapin, Kadang siapin, kadang enggak. Mohon pengertian ya Mas Ipan ya. Jadi istri itu berat memang. Terus, oke, Mbak Ika, saya nanti mau lihat dalemannya, daleman rumah ya maksudnya ya. Daleman rumah itu nanti saya akan kupas dikit-dikit. Habis ini, boleh ya? Oke. Baiklah teman-teman, tadi sekilas cerita ya sama Mas Ipan dan istrinya. Tapi kita akan ada satu segmen lagi, yaitu tentang ada usulan pertanyaan dari BUH SPBU Koperamayor, yaitu Pak Feni tadi request nanya yang saat ini mungkin akan dialami setiap individu ya, karena ini masanya masa pandemi, apalagi bisnis itu bakalan semuanya ya, baik kalangan dari perusahaan ataupun yang pedagang kecil itu akan merasakan dampaknya. Nah kebetulan Mbak Ika ini salah satu pembisnis yang level menengah ke bawah, artinya sangat-sangat berpengaruh di masa pandemi ini. Tapi apakah iya Mbak Ika ikut terdampak atau tidak? Mau tahu jawabannya, mendingan kita langsung saja tanyakan ke Mbak Ika-nya. Oke Mbak Ika, boleh dijawab pertanyaan saya tadi? Tapi pandemi saat ini Iya. masalah ekonomi. Betul, jadi masalah ekonomi Mbak Ika secara keseluruhan ya, Mbak Ika kan sebagai pembisnis yang menengah ke bawah. Artinya menghadapi pandemi ini gimana? Komitmen dari hubungannya juga dengan Mas Ipan? Ya harus banyak-banyak bersyukur tuh lah, Mbak. Banyak-banyak bersyukur ya? Banyak-banyak bersyukur. Jadi pendapatan selama pandemi per hari berapa? Kalau jualan es, Iya. kalau sekarang ya merosot ini, Mbak. Kalau biasanya 250, 200, kalau sekarang 50 aja syukur-syukur. 50.000.
Kalau nggak habis dikemanain, Mbak? Kita kan jualnya yang bubuk, jadi nggak bakal basi kalau disimpan gitu, Mbak. Jadi kayak yang pop ice Ya, gitu ya? pop es, terus tuh bubuk-bubuk kayak Milo. Oh gitu. Jadi memang sengaja untuk meminimalisir tingkat kerugian. Iya. Oke. 50.000 itu kalau untungnya bersih aja berapa? Kalau bersih Dibawa pulang. dibawa pulang. Paling 30 lah bersih. 30 ya. Jadi cukup untuk ngisi dapur ya. Iya. Ngisi dapur untuk makanan setiap hari ya. Itu teman-teman 30.000 satu hari, bayangin. Saya makan warteg aja itu nggak dapet loh 30.000. Lauknya cuma telur, sambal, sama sayur. Jadi kalian tetap bersyukur ya, meskipun pendapatan kalian itu kecil, tapi tetap disyukur. Oke teman-teman, karena berhubung ini sudah maghrib, kita jeda dulu di pariwara berikut ini. Terima kasih. Ya baik teman-teman, kita akan coba lihat ya review rumah dari Mas Ivan Sunipan. Apa di dalamnya itu ada apa aja yang boleh kita ikuti sekarang? Yuk. Ini rumahnya ukuran berapa Mas Ivan? Kurang 36. Ukuran 36 ya. Ngambil rumahnya memang seperti ini ya dari dulu perumahnya. Boleh masuk, ini ruang apa Mas? Ini kamar. Kamar apa? Kamar utama. Kamar utama. Boleh saya masuk ya? Oke. Ini kamar utamanya Mas Ivan dan keluarga. Disinilah mereka berdua, bertiga berkeluarga tidur ya. Kondisinya ya ini ukuran 3x3 kalau saya lihat nih kayaknya. Iya. 3x3. Ini rumahnya, ini temboknya sudah pecah seperti ini dari dulu atau memang semenjak gempa? Sebenarnya dulu waktu pertama ngambil nggak kayak gini. Nggak pecah, kenapa bisa pecah Mas? Pecah mungkin karena tekstur tanahnya turun. Atau Oh, tanahnya bergerak ya? gimana. Oke. Ini kita lihat ya, ini kamar utama. Terus kita lihat ke, ini kamar apa Mas? Gudang. Ini salah satu ya jadiin gudang. Tapi harusnya lebih luas ini dibanding depan ya. Iya. Kenapa nggak dijadiin kamar yang ini Mas? Ah itu retaknya udah Oh ini ternyata retaknya udah parah banget teman-teman ya. parah banget retaknya. Jadi lebih apa namanya? Lebih aman di situ. Iya lebih aman di samping daripada di sini. Itu bener-bener wow. Saya pun kalau tidur takut ke ini robohan kalau kayak gini. Tapi nggak ada renovasi gitu Mas Ivan? Belum ada dananya. Oh belum ada dananya ya. Oke, kita coba lihat ke ini sebentar. Ke ruang selanjutnya. Ruang selanjutnya ini ada ruang dapur ya. Ruang dapur bersama ruang tempat makan. Nah disinilah yang biasa aktivitas dilakukan sama Mbak Ika untuk masak, terus makan ya. Di sini semuanya. Di situ ada kamar mandi. Astaga, oh bocor. Ya Allah, aku kirain apa tadi kejatuhan, ternyata bocor. Ini kebetulan hujan deras ya teman-teman, jadi bocor teman-teman. Aduh, saya kira kejatuhan apa tadi gitu. Oke. Ini sekilas kamar mandinya. Airnya memang seperti ini ya Mas ya? Iya airnya memang kayak gini. Ini air apa Mas? Air sumur atau air apa? Sumur. Air sumur, waduh. Airnya coklat teman-teman, jadi nggak bisa buat minum ya. Jadi ini hanya khusus untuk mencuci sama mandi gitu. Jadi tidak disarankan buat minum. Dan ini bahaya banget kalau buat minum, berkarat. Ini kenapa coklat ya Mas? Rawa atau apa kemungkinan di sini? Iya kayaknya rawa. Oh, rawa ya? Oh dulunya rawa kan ditimbun gitu ya? Rawa ditimbun. Oke. Ya begini teman-teman kondisi rumah dari Mas Ivan dan keluarga. Kalau menurut saya ya kurang layak untuk dihuni karena apa?
Pertama tadi temboknya sudah pecah-pecah dan itu memang harus segera direnovasi, takutnya terjadi apa-apa kejatuhan gitu. Terus airnya juga harusnya pakai air pump ya Mas ya. Kenapa nggak pasang? baru mau masuk Pak. Oh, baru mau masuk ya? Oh. Baru gali pipa. Oh. Baru udah lama Ya, ngajukan ya, pam jadi masuk. Ukuran 36 cukup ini ya, cukup sempit ya. Kita sebenarnya mau lihat di luar karena di luar itu berhubung hujan deras. Jadi nggak tahu ya, kita nanti bisa lihat kondisi luarnya atau enggaknya. Baik teman-teman, kita kembali ke depan lagi aja ya, karena di depan juga ada BUH, Pak Femi dan teman-teman admin di situ juga bertamu kebetulan. Yuk ikuti saya selanjutnya. Hujan maghrib Oke. Ya baik teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan kita di sesi sensus yang pada episode area Provinsi Bengkulu ini, kita akan berikan sedikit santunan kepada Mas Ivan dan keluarga. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya jangan dinilai kecilnya pemberiannya, tapi lihat manfaatnya. Oke teman-teman, ini sedikit ada titipan dari perusahaan, mungkin bisa hidup untuk seminggu. Kalau minggu depannya lagi berarti beli sendiri ya. Ini Mas Ivan, ada sedikit ini ya, pemberian. Tolong dipegangin, ini berat ya. Oke. Mungkin ada sepatah atau dua kata untuk penyampaian ke perusahaan. Terima kasih kepada perusahaan Koperasi Pertamina Retail atas kunjungannya dan bantuannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sekeluarga. Mungkin mbaknya ada sepatah kata, dua kata. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat, lebih berkah, dan tambah rezeki lagi. Amin. Ya. Oke, terima kasih juga buat Mas Ivan dan keluarga. Kita sudah diizinkan untuk ngupas tuntas rumah Mas Ivan serta keluarganya. Ini di luar hujan deras banget ya teman-teman. Saya mau pulang juga hawanya mengerikan. Oke, sebelum pulang ini ada sedikit titipan ya dari perusahaan. Semoga juga bermanfaat buat Mas Ivan. Jangan dinilai angkanya ya Mas Ivan ya. Jangan dinilai angkanya. Ini untuk belanja 1 minggu. Semoga berkah. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih aja. Nggak ada kata-kata lain. Semoga Kopertare makin jaya. Oke. Amin. Semangat. Semangat terus. Oke. Terima kasih Mas Ivan ya. Kita izin pamit ya. Terima kasih ya. Oke.